Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Ma adallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u ashadda hamaqatan mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarikun wa ya'lamu qubha syai'in wa huwa lahu fa'ilu. Tidak ada yang dinaungi oleh langit dan di atas bumi atau yang dipikul oleh bumi asyadda hamaqatan, lebih bodoh mimman ya'lamu, dari orang yang mengetahui husna syai'in, bagusnya sesuatu, wa huwa lahu tarikun, akan tetapi ia meninggalkannya. Wa ya'lamu qubha syai'in, mengetahui buruknya sesuatu, wa huwa lahu fa'ilun, tapi ia mengerjakannya. Jadi tidak ada yang dinaungi langit, tidak pula yang di atas bumi, ya, itu lebih buruk, lebih bodoh dari orang yang mengetahui ini bagus, ini baik, tapi dia meninggalkan. Ini buruk, ini jahat, tapi dia mengerjakan. Yang digaris bawah itu pertama apa? Orang yang ngerti, orang yang tahu, orang yang paham. Jadi dia tahu. Nah, ini sedikit sama dengan pembahasan di pertemuan yang lalu. Orang yang berilmu, ilmunya tadi itu akan manfaat untuk dia kalau diamalkan. Nah, pembahasan di ahad yang lalu seperti itu. Lah kali ini menjelaskan secara umum, ketika seseorang itu mengetahui, ya, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran itu baik. Kenapa baiknya? Ya, misalnya kalaupun kita nggak ngerti, minimalnya itu bukan omong kosong yang keluar dari lisan kita, tapi ayat-ayat Al-Quran. Lah ketika bukan omong kosong yang keluar dari lisan kita, itu menjadikan kita menyempurnakan keislaman dalam diri kita. Sebab Nabi SAW, ya, beliau bersabda di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu malah yakni.
iman yang bagus dari seseorang itu adalah Islam seseorang yang bagus adalah ketika keislamannya membuat ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak menguntungkan, termasuk omong kosong, tidak menguntungkan. Tapi dia tinggalkan omong kosong diganti dengan membaca Al-Quran. Atau juga dengan apa? Sholat. Dengan segala macamnya sholat sunnah. Nah, kalau wajib mau nggak mau harus dilakukan. Sedekah dan yang lain sebagainya. Lah ketika dia tahu membaca Al-Quran itu bagus, mencari ilmu itu bagus, ya. Melakukan salat sunnah itu bagus, berdoa itu bagus, sedekah itu bagus. Dia ngerti, bahkan bukan hanya sekedar tahu bahwa ini adalah kebaikan, ketaatan. Dalil-dalilnya pun dia paham, dia tahu, ditinggalkan. Tahu kalau itu kebaikan, tahu kalau itu bagus, dan itu memberikan keindahan nantinya untuk dia, ditinggalkan. Ini orang yang sangat buruk ini, orang yang sangat bodoh. Tahu kalau racun itu membahayakan, tahu kalau ini membuat badannya sakit, membuat nantinya dia akan gini akan gitu, tahu, tapi dilakukan. Tahu kalau dia nggak membaca Al-Quran ini rugi. Tahu dia kalau sholat tanpa siwak itu rugi. Tahu dia kalau tidak banyak berdoa itu rugi, dan yang lain sebagainya, tapi ditinggalkan. Orang yang bodoh, orang yang sangat bodoh yang ada di atas bumi ini, mengerti, mengetahui bagusnya sesuatu tapi ditinggalkan, mengetahui buruknya sesuatu tapi dilakukan. Jadi tahu manfaatnya, tahu faedahnya tapi nggak dilakukan. Seperti apa? Orang yang tertipu dengan makanan dan minuman. Tahu ini kolesterol, membahayakan untuk dirinya. Oh, tahu ini membuat darah tinggi, membahayakan untuk dirinya, tapi dimakan. Pintar apa bodoh? Bodoh. Bodohnya orang ini. Kenapa? Dia tahu kalau ini membahayakan, kalau ini nggak baik, tapi dilakukan. Bodohnya seseorang. Tahu olahraga itu menyehatkan, sehat, menjaga kesehatannya agar tetap bugar, bisa melakukan aktivitas ini dan itu dan yang lain sebagainya, tapi ditinggalkan. Tahu manfaatnya ditinggalkan, tahu bahayanya tapi dilakukan. Ini bodohnya seseorang. Lah karena itu orang yang tahu itu minimal itu jangan ditinggalkan apa yang dia ketahui. Oh, ini ada manfaatnya, oh ini bagus. Jangan semua yang dia ketahui ada manfaat dan bagusnya itu kemudian ditinggalkan secara keseluruhan. Lakukan walaupun gak banyak. Oh, kita tahu ini bisa sehat, ini bisa sehat, ini bisa sehat, ini bisa sehat. Banyak yang bisa menyehatkan badan kita, ya. Wah, kalau semuanya gak mampu, gak bisa, ya minimal 1-2 dari cara untuk menyehatkan badan kita itu kita pakai. Wah, olahraga saya ini gak punya waktu karena harus berangkat kerja jam sekian, pulang kerja jam sekian. Apa yang menyehatkan badan selain olahraga? Oh, kalau ada butuh sesuatu deket, nggak perlu naik motor, jalan aja sudah. Jalan, itu juga termasuk daripada olahraga.
motor nggak dipakai, yang biasanya pakai motor padahal cuma jarak mungkin 10 meter atau 50 meter pakai motor. Lah ini enggak, jalan aja biar sehat loh. Enggak meninggalkan secara keseluruhannya dia. Begitu juga hal yang bahaya, tahu, tinggalkan. Enggak, saya mau sehat, saya mau kuat dan sebagainya, tinggalkan. Jadi kalau kita melakukan yang buruk padahal kita tahu bahwa itu adalah buruk, meninggalkan yang baik padahal kita tahu itu adalah baik, itu berarti termasuk orang yang asyaddu hamaqah, sangat bodoh. Karena itu yang dianjurkan kita untuk mengamalkan kebaikan daripada kesunahan, walaupun bukan seluruhnya, untuk kita lakukan. Agar apa? Agar kita itu mendapatkan sedikit banyaknya dari apa yang kita ketahui daripada cahaya-cahaya perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga di dalam kitab Zubat itu dikasih gambaran, sedikitnya itu seperti usyur, 1/10 daripada zakat. Fa'mal walau bil usyri kaz zakati, takhruj binuril ilmi min zulumati. Amalkan, lakukan, kerjakan kebaikan yang kamu ketahui daripada kesunahan, walau bil usyri kaz zakat, walaupun itu 1/10, seperti zakat. Apa keutamaan faedah ketika kita mengamalkan walaupun hanya 1/10-nya itu? Mengeluarkan kita dengan cahaya ilmu, pengetahuan yang kita ketahui daripada apa yang kita lakukan itu, kegelapan-kegelapannya, mengeluarkan kita daripada kegelapan. Sehingga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Pak, innakum fin zamanin man taraka minkum fihi usra ma ya'lamu halak. Katanya Hudzaifah bin Yaman, kalian ini berada di zaman, siapa di antara kalian yang meninggalkan di dalam zaman itu 1/10 apa yang ia ketahui, halak, akan hancur. 1/10 yang ia ketahui dia tinggalkan akan hancur. Zamannya beliau. Katanya beliau, wasayati zamanun, akan datang suatu zaman, man amila fihi bi usyri ma ya'lamu najah. Akan datang suatu zaman, siapa yang melakukan di dalam zaman itu 1/10 apa yang ia ketahui, beruntung, selamat. Jadi kalau zaman dulu banyak orang yang mengamalkannya, meninggalkan 10/10 binasa, hancur. Ya apa? Ninggalkan takbiratul ihram, digeruduk rumahnya seperti orang yang sudah meninggal. Digeruduk, banyak orang yang datang berbelasungkawa. Kenapa? Hanya tertinggal takbiratul ihram di belakangnya imam. Seakan-akan apa, Pak? Menunjukkan yang meninggalkan saat itu sudah terlihat sangat buruk, padahal yang ditinggalkan hanya 1/10. Contohnya apa? Takbiratul ihram, sudah orang berbondong-bondong datang ke rumahnya seperti orang yang nyelawat. Tapi akan datang suatu zaman, seperti zaman kita ini, kalau kita mengamalkan 1/10 aja dari ilmu yang kita ketahui, mengamalkan 1/10-nya aja, selamat. Kenapa? Sudah banyak orang yang meninggalkan, teledor sudah. Coba kita perhatikan, yang meninggalkan puasa berapa daripada saudara kita? Itu dari wajib, bukan dari yang sunnah tuh. Dari yang wajib, yang meninggalkan puasa berapa? Kalau Ramadan itu kita bisa lihat seperti bukan bulan Ramadan. Suasana Ramadan itu hanya terasa kapan? Malam, menjelang berbuka,
menjelang berbuka sama malam. Kenapa? Ada terawih, ada darusan. Pagi, siang, seperti bukan Ramadan. Kenapa? Warung, orang rokok dan lain-lain sebagainya. Yang ninggalkan Jumatan. Terkadang jalan menuju ke tempat Jumatan itu ya nggak Jumatan nggak malu, duduk nyantai, ngobrol, ketawa dan yang lain sebagainya. Padahal dilewati banyaknya orang yang ke masjid, tapi dia nggak ke masjid, nyantai. Bahkan terkadang sebelahnya masih jamek, bukan masjid kecil, masih jamek, dia nyantai. Lah zaman seperti itu yang mengamalkan 1/10 untung. Mengamalkan 1/10 dari apa yang dia ketahui untung. Beda zaman dulu sama sekarang. Karena itu ada hadisnya Nabi. Ada hadisnya Nabi yang dikatakan oleh Nabi apa? Innakum fi zamanin ulama'uhu katsir, khutaba'uhu qalil. Kalian ini berada di satu zaman yang alim, yang ahli ilmu itu banyak. Jadi bisa dikatakan apa? Hampir semuanya orang alim, ngerti tentang ini, ngerti tentang itu, tentang ayat Al-Quran, tentang hadisnya Nabi. Penceramanya sedikit, galil khutaba'uhu, yang ceramah sedikit. Jadi semuanya alim. Ada yang ceramah daripada mereka, tapi sedikit. Yang mengingatkan semuanya itu sedikit, segelintir. Padahal semuanya alim, tapi yang ceramah sedikit. Man taraka fihi usra ma ya'lamu hawa au qal halak. Siapa yang meninggalkan di zaman itu 1/10 apa yang ia ketahui, apa yang dia katakan, halak, hancur. Wa sayati 'alan nas zamanun yagillu ulama'uhu wa yaktsuru khutaba'uhu. Akan datang satu zaman, katanya Nabi, ya, akan datang suatu zaman dalam kehidupan manusia ini sedikit alimnya. Yang alim itu sedikit nggak banyak, penceramahnya banyak. Jadi yang alimnya sedikit, penceramahnya banyak. Lah penceramah itu belum tentu alim, belum tentu ngerti. Ya apa sih, orang latihan ceramah itu gampang loh. Sales itu pinter ngomong, kapan pinter ngomong? Setelah dilatih. Ya, setelah dilatih, tapi dia ngerti? Nggak ngerti. Dilatih, dia berbicara sesuai dengan yang dilatihkan, itu yang disampaikan. Ceramah juga gitu. Sebetulnya banyak orang ceramah tapi dia nggak paham, nggak ngerti. Kita bisa tahu benar atau tidaknya, ngerti atau tidaknya. Banyak orang apa? Kalau umroh, kalau haji, wudhu pakai semprotan, tangan ya gitu, wes. Apalagi kalau perempuan, nggak perlu nyincing ini, ya. Cukup sampai pergelangan tangan. Nah, belum lagi yang tawafnya perempuan, mukenanya di sini, naruhnya ini belum, nggak usah bahas soal 5 waktunya sudah. Wah, yang bawa MMP, wah, menceritakan tentang Nabi, menceritakan tentang sejarah tempat ini, tempat itu. Sing melu berkata apa? Winter wong iki alim. Bodoh, buktinya apa? Kamu nggak ditegur kok, nggak diingatkan kok. Yang wajib kamu tidak diingatkan. Itu berarti menunjukkan bahwa dia sendiri nggak ngerti, dia sendiri nggak paham, sehingga yang wajib, yang harus diingatkan dilupakan. Tapi tempat-tempat dijelaskan. Kadang menjelaskannya itu bukan dasar kitab,
dasar kuping mendengarkan dari katanya, wis. Tapi kalau ditanya di mana ini, di kitab apa ini? Wallahu a'lam. Saya dengar ceritanya seperti ini. Itu. Lah jadi penceramah itu banyak tapi bukan mereka punya isi. Bukan mereka punya isi. Ada khotib Jumat. Daerah Mojosari ini. Mukodimahnya itu karena mukodimah alhamdulillah, terus kemudian apa yang dibawa dalam mukodimah itu bisa diketahui pembahasan apa yang akan dibahas di dalamnya. Karena mukodimah itu bukan sembarangan, kecuali kalau dia memakai secara umum, bisa untuk apapun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad, ini bisa untuk nasihat apapun di dalamnya. Atau alhamdulillahilladzi hadana li hadza, ini bisa untuk apapun. Oh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa bisa untuk apapun, isi pembahasannya bebas. Tapi kalau pembahasannya sudah sok memakai alhamdulillah alladzi allamana wa aujabana asyam dan lain sebagainya. Oh ini pembahasannya puasa. Kenapa? Mukodimahnya sudah ketahui puasa. Atau pembahasannya ada kata-kata sholatnya dan lain sebagainya. Oh ini pembahasannya berarti dalamnya sholat. Itu orang yang punya ilmu pasti ngarah ke situ. Tapi ini alhamdulillah mukodimahnya puasa. Saya kok sekate bahas poso Ramadan. Iki sik kate mlebu Rejeb atau pertama masuk Rejeb, kok sih dibahasnya Ramadan. Dalam hati saya, kenapa? Mukadimahnya ini kan pembahasan jero nih, langit sumur. Ini mukadimahnya puasa, tapi yang dibahas bukan tentang puasa, tentang zikir atau tentang syukur. Loh. Nggak nyambung. Ini kenapa? Menunjukkan bahwasanya nggak ada isinya. Tapi dia menjadi apa? Khatib. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Innakum fi zamanin yagillu ulama'uhu yaktsuru khutaba'uhu. Yang ceramah banyak, yang alim sedikit. Sekarang pertama modal suara. Mari ngono suwe-suwe. Dalil titik-titik. Suwe-suwe engko ya ndak suara mulai dadi kene dek. Kan banyak sekarang. Modal suara, suwe-suwe dalil. 1 2. Lu ndak apa-apa, bagus. Balighu anni walau ayat. Tapi masalahnya kalau lepas kendali, ini resiko. Lah karena orang sudah apa? Mindsetnya ini semua yang bisa ceramah itu alim. Enggak semua. Enggak semua. Makanya katanya Nabi itu ya gilu ulama yaktsuru khutaba'u. Sedikit ulamanya, alimnya, yang alim sedikit, yang benar-benar ngerti sedikit. Yaktsuru khutaba'u, ceramahnya banyak. Dan ceramah itu belum tentu ngerti, ya. Lanjut. Man tamassaka fihi bi usri ma ya'lamu najah. Nah, di saat zaman seperti itu, kita ini berpegang menjalankan apa yang kita ketahui walaupun 1/10-nya najah, kita akan selamat. Nah, karena itu ketika kita mengetahui sesuatu ini baik, jangan ditinggalkan agar kita tidak termasuk orang yang sangat bodoh. Kita mengetahui buruknya sesuatu, jangan dilakukan, tinggalkan agar kita juga tidak termasuk orang yang sangat bodoh yang ada di muka bumi ini. Lah kalau orang yang nggak tahu, itu kalau orang yang tahu ini baik, lakukan, jangan ditinggalkan. Oh ini buruk, tinggalkan, jangan dikerjakan. Supaya apa? Menjadi orang yang selamat daripada kebodohan, selamat daripada
murka dan lain sebagainya. Tapi kalau orang nggak tahu, ini nggak tahu kalau ini baik ditinggalkan, nggak tahu kalau ini buruk dilakukan, nggak tahu, ya apa? Nah, semestinya orang yang nggak tahu, tidak mengetahui sesuatu ini baik atau buruk, ya, itu hendaknya tidak melakukan sesuatu kecuali apa? Dipikir dulu. Nah, dipikir dulu. Kalau itu perbuatan dipikir dulu. Nah, kalau itu ucapan dipikir dulu. Ya. Kenapa dia nggak tahu? Ini baik atau buruk? Nggak tahu dia. Lah, jangan dilakukan dulu. Dipikir dulu. Oh bagus, kerjakan. Oh buruk, tinggalkan. Nah, tapi kalau tahu, itu tadi sikapnya. Ketika kita tahu, lakukan. Kan tahu eman, ibarat orang tahu duit. Tahu duit, ngerti duit. Apalagi dapatnya susah. Tahu dia, nggak mungkin kemudian dia buang-buang sembarangan. Dia akan memanfaatkan duit ini untuk sesuatu yang tepat, yang bagus, yang baik, yang nggak merugikan. Kenapa? Dia tahu susahnya dapat duit. Tapi kalau orang nggak tahu duit, seperti anak kecil, enak aja duit. Jadi itu kok dulinan seaken-akene, padahal dipakai 1 jam 2 jam hari ngono, selesai sudah. 1.000, nah 200.000, dipikir gampang, enak dia. Kenapa nggak ngerti duit? Lah kalau kita orang dewasa, sikapnya seperti anak-anak, ya itu tadi, tahu bagusnya sesuatu tapi nggak lakukan. Nggak mengerjakan, nggak ada timbul semangat, padahal tahu ini faedahnya, ini untungnya, ini nggak ada perlawanan dalam diri untuk mendapatkan, untuk melakukan dan yang lain sebagainya. Padahal kita tahu manfaatnya. Ya. Nah, karena itu kita harus berubah. Nah, ketika kita mengetahui sesuatu kalau itu bagus, jangan lewatkan diri kita darinya. Nah, kalau kita tahu itu adalah buruk, lewati, tinggalkan. Ya. Hindari, jauhi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kepandaian dalam berpikir, ya, dan kekuatan di dalam melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, dan meninggalkan apa yang dilarang. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.